anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati, ya kan? 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Setahun menjabat, Presiden Prabowo Subianto mengibaratkan jajaran kabinetnya seperti tim sepak bola. Kepala negara sebagai manajer coach, tiap menteri ini memiliki peran yang berbeda-beda. Ada yang menjadi striker atau penyerang, bertahan hingga cadangan. Nah, Presiden juga mendorong posisi striker pada tubuh Kabinet Merah Putih ini berhasil meraih hasil terbaik cepat. Nah, beberapa kali sang manajer juga memperingatkan kepada para menterinya atau jajaran Kabinet Merah Putih untuk bekerja dengan benar. Presiden Prabowo Subianto juga mengultimatum, jika sudah 3 kali mendapatkan peringatan namun tak diindahkan, ia tidak segan untuk mengganti. Nah, memasuki di tahun kedua ini, Kepala Negara juga telah merombak 3 kali susunan Kabinet Merah Putih. Lalu apakah strategi formasi yang dibentuk saat ini patut untuk dipertahankan untuk bergerak lebih cepat lagi begitu sehingga target-target untuk program prioritas ini terlaksana, ataukah memang harus ada pergantian posisi kembali mencari striker-striker yang Presiden Prabowo katakan tangguh untuk kemudian dimainkan dan juga menjalankan program-program prioritas. Kita akan bahas dalam dialog Arah Angin TVRI bersama saya Ardianto Wijaya. Di malam hari ini kita ambil judul yakni Kerja Cepat Kabinet Merah Putih. Akan tentunya kami diskusikan di malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir. Di sebelah kanan saya ada Mas Tri Santoso, tenaga ahli utama Kedeputian 3 KSP. Mas Tri, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, salam sehat Mas Ardi. Baik, terima kasih tentunya sudah memecah kemacetan Jakarta di tengah hujan ini. Sudah hadir di studio TVRI. Mas Adi Prayitno, pengamat politik juga hadir di malam hari ini secara daring. Mas Adi, selamat malam. Salam sehat Mas Adi. Hujan-hujan. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih hujan-hujan udah join di malam hari ini Mas Adi. Nanti kita juga akan menantikan juga Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Partai Golkar yang juga akan menuju perjalanan di TVRI. Yang pertama saya akan ke KSP terlebih dahulu. Mas Tri, kalau berbicara terkait dengan 1 tahun sudah berjalan, ini memasuki tahun kedua. Dan di rapat paripurna bersama dengan para menterinya pada saat 1 tahun pemerintahan kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga tidak hanya mengibaratkan jajarannya sebagai tim sepak bola, tetapi juga ingin menekankan bahwasannya striker-striker ini bergerak cepat begitu untuk tadi menjalankan atau meraih hasil terbaik cepat tadi. Bagaimana kemudian KSP menilai kinerja dari para menteri
Presiden Prabowo Subianto? Sampai dengan saat ini ya, kalau kita lihat kinerja dari kementerian menunjukkan hal yang cukup positif. Kita lihat dari hasil-hasil survei yang ada, dan kami khususnya di kantor staf presiden itu punya satu dashboard khusus ya yang memantau kerja-kerja atas capaian-capaian program prioritas yang ada. Oh, ada dashboard khusus berarti di KSP untuk memantau ini ya? Ya, ada dashboard khusus terkait dengan PHTC, program hasil terbaik cepat yang menjadi cita-cita dari Pak Presiden, dan juga program prioritas lainnya. Ringkasnya hasilnya nih Mas? Ringkasnya hasilnya secara bagus dan baik atas capaian-capaian dari program-program pemerintah, misalnya terkait dengan revitalisasi sekolah, revitalisasi madrasah, makan bergizi, dan juga beberapa program yang lainnya. Oke, itu untuk rapor-rapor yang baik. Bagaimana kemudian untuk beberapa kinerja-kinerja yang harus ditingkatkan kembali agar kemudian Pak Prabowo katakan seharusnya striker-striker ini yang juga harus bergerak cepat, jangan sampai ini tadi menjadi cadangan ini tadi posisinya. Ya, ada beberapa juga yang menjadi hal yang harus dipercepat ya. Ada satu dua hal gitu ya. Tetapi dari capaian yang ada kita sudah menunjukkan hal yang sangat positif. Kalau saya izin sambil membuka data gitu ya. Kalau kita lihat program prioritas Pak Presiden, misalnya di sektor kesehatan, sampai dengan saat ini cek kesehatan gratis kalau Mas Ardi tahu. Ya. CKG gitu ya, yang dulu masyarakat itu mungkin berpandangan ke puskesmas bayar dan lain sebagainya. Kita pemerintah ada CKG yang sampai dengan hari ini tanggal 29 Oktober kurang lebih sudah ada 48,7 juta masyarakat kita yang melakukan cek kesehatan gratis ya gitu. Karena mindset dari pemerintah kan inginnya mencegah ya, sebelum mereka sakit kita cegah dulu dengan mendiagnosis apa yang menjadi sakit apa dan lain sebagainya itu. Ini lebih dari 2 kali lipat penduduk di Australia tentunya. Ini capaian yang sangat bagus dan cepat gitu ya. Kemudian kalau saya menyontohkan di bidang yang lainnya, di bidang pendidikan misalnya, revitalisasi sekolah. Ini bagian dari PHTC Pak Presiden yang sangat luar biasa. Kalau dulu sekolah swasta dia hanya bisa mencita-cita, agak susah gitu ya mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sekarang ini mereka punya kesempatan yang sama, sekolah dibangun, swasta, kemudian yang negeri, kemudian yang madrasah, dan juga yang baru-baru ini pondok pesantren sedang menjadi perhatian khusus dari Pak Presiden dalam upaya membangun pembangunan manusia untuk meningkatkan SDM kita yang lebih unggul. Itu pasca kejadian yang di Sidoarjo kemarin. Tapi ada beberapa hal apakah juga yang kemudian digarisbawahi agar kinerjanya dipercepat kembali begitu, geraknya lebih cepat lagi begitu Mas, untuk beberapa hal apa saja yang kemudian menjadi catatan dari KSP? Beberapa catatan, satu diantara misalnya makan bergizi gratis ya. MBG. Sampai dengan hari ini capaiannya saya kira juga sudah cukup luar biasa gitu ya. Sudah 38,5 juta penduduk kita yang menikmati anak-anak sekolah, kemudian yang di pondok, yang di sekolah rakyat, ibu hamil, menyusui, dan juga balita yang mendapatkan cakupan ini. Sampai dengan hari ini 38,5 juta dari target sekitar 70 sampai dengan 80 juta di akhir tahun ini. Saya kira ini pemerintah tengah bekerja keras untuk mempercepat proses pembangunan SPPG yang ada di berbagai wilayah, termasuk dengan 3T yang pemerintah saat ini punya concern khusus dengan membiayai proses pembangunan itu. Oke, Mas Ri, sebelum nanti saya akan minta tanggapan dari Mas Adi seperti apa, kita akan tampilkan kembali. Kita juga ada hasil survei dari Selios terkait dengan beberapa menteri dengan kinerja nilai terbaik. Kita akan tampilkan kembali, ada beberapa menteri dengan kinerja terbaik, tapi juga ada beberapa menteri juga yang kinerjanya dinilai masyarakat tidak memuaskan. Kita akan tampilkan kembali bagaimana kemudian dari KSP sendiri menanggapi beberapa kinerja dari beberapa menteri yang baik, tapi juga ada beberapa kinerja menteri-menteri yang juga harus diperhatikan, ya, harus dipercepat lagi. Silakan, Mas Ri.
Saya kira itu bagian dari penilaian publik dan juga kita tentu berapresiasi. Ini publik sangat memperhatikan kerja-kerja dari pemerintah gitu ya. Ini apa namanya, yang pertama kita apresiasi dari segi apa namanya partisipasi publik terkait dengan hal ini atas, kalau bahasanya Bang Adi Pray kan, saiyun-saiyunnya pemerintah gitu ya, apa yang menjadi sesuatu program kerja dan dari pemerintah gitu ya, yang tujuannya tentu apa namanya untuk memperbaiki apa yang telah menjadi capaian dan juga menjadi koreksi hal-hal yang dilihat oleh publik kurang mendapatkan nilai yang positif. Oke, ada beberapa menteri yang mendapatkan nilai-nilai baik begitu dalam kinerjanya. Saya akan minta tanggapan langsung ke Mas Adi. Mas Adi, Anda menilai para menteri ini apakah juga sudah bekerja dengan maksimal? Kalau tadi, kalau beberapa waktu lalu kan Pak Presiden mengibaratkan jajaran menteri kabinetnya seperti tim sepak bola, kepala negara sebagai manajer coach, lalu beberapa menterinya juga memiliki peran sebagai striker atau penyerang, bertahan sampai dengan cadangan. Apakah kemudian menteri-menterinya sudah bekerja dengan maksimal untuk tadi meraih hasil terbaik cepat ini, Mas Adi? Ya, saya kira memang banyak faktor yang bisa dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur bagaimana kinerja Menteri Kabinet Merah Putih ya. Tentu variabelnya tidak tunggal, ada beberapa faktor. Kalau kita mau membaca rata-rata secara umum sebenarnya kinerja Menteri itu kan sangat tergantung bagaimana apa yang diinstruksikan oleh Presiden. Kalau kita mau jujur, dalam setahun pertama ini banyak sekali program-program yang sangat populis dan itu dianggap sebagai bagaimana keberpihakan Presiden terhadap masyarakat secara umum. Kalau kita mau cek satu-satu, banyak sekali program-program populis kerakyatan itu, misalnya soal tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Tri ya, program makan bergizi, kemudian soal koperasi desa Merah Putih, kemudian soal ketahanan pangan dan seterusnya dan seterusnya. Mas Jaya, yang ingin saya katakan adalah saya kira publik senang jika ada pemerintah menunjukkan keberpihakannya terhadap masyarakat secara umum ya. Siapa sih yang nggak senang dengan adanya program makan bergizi gratis? Siapa sih yang tidak senang dengan bagaimana koperasi desa Merah Putih itu sebagai upaya untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang tumbuh di daerah-daerah dan yang selama ini memang tidak pernah mendapatkan perhatian cukup serius. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain ya. Nah, yang saya katakan adalah memang dalam setahun pertama ini tentu program-program pemulis semacam ini tidak terlampau maksimal implementasinya. Ya tentu karena waktu yang diberikan baru sebatas tahun. Tinggal kita tunggu apakah memasuki tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Program yang selama ini memang menjadi keinginan dari Presiden dan pemerintah, isu bisa tuntas sesuai dengan harapan. Soal MBG misalnya, tentu memasuki tahun kedua ini jangan lagi ada cerita yang terkait dengan keracunan yang saya kira angkanya juga cukup fantastis dan terjadi di berbagai tempat. Karena jangan sampai ini menjadi nilai yang kemudian merusak susu sebelanga. Oleh karena itu, keracunan-keracunan soal makanan ini menjadi expose yang cukup luar biasa dan terkesan memang menutup niat baik dari pemerintah yang ingin menciptakan soal bagaimana program makan bergizi gratis. Termasuk juga soal bagaimana kita akan melihat di tahun kedua dan ketiga, 29 tentu saja, bagaimana koperasi desa Merah Putih itu menciptakan ekosistem ekonomi yang muncul di daerah dan di pedesaan. Karena inilah yang kemudian akan menjadi stimulus. Karena apapun judulnya, daerah dan desa khususnya selama ini kan tidak pernah diperhatikan secara serius. Kalau kita membaca anatomi bagaimana Kopdes ini kan sebenarnya adalah mendekatkan bagaimana industri, bagaimana persoalan perbankan dan keuangan itu memang memberikan stimulus bagaimana masyarakat dan orang-orang yang ada di daerah itu kemudian tumbuh, ekosistemnya muncul, ada kreativitas, dan itu bisa menjadi insentif terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau mau jujur, saya harus mengakui dari segi kinerja secara umum ya, keinginan-keinginan Presiden memang banyak sekali program yang populis ya. Tapi pada level implementasi, pada level praktisnya tentu masih belum tuntas dan belum maksimal, Mas. Karenanya memasuki tahun kedua dan selanjutnya mestinya tak ada cerita lagi bahwa program yang cukup mulia dari Presiden itu tidak tuntas ya, karena apapun hambatan-hambatannya kan sudah tidak ada. Kalau mau jujur, semua kekuatan politik hari ini sudah menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Tidak ada orang, tidak ada partai, dan tidak ada pihak yang mau menjadi oposisi. Jadi hambatan-hambatan secara politis ya bagi saya sudah selesai, dan menteri-menteri itu tak ada cerita untuk tidak menuntaskan
apa yang diinginkan oleh Presiden. Saya kira di situ. Oke, Mas Adi tadi memberikan catatan 1 tahun masih belum optimal, nanti akan ditanggapi oleh Mas Tri seperti apa. Yang sudah hadir di studio TVRI ada Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Partai Golkar yang sudah hadir. Bang Doli, terima kasih sudah hadir di malam hari ini, menembus kemacetan Jakarta luar biasa ya Bang ya. Ada Mas Tri juga dari KSP dan Mas Adi yang tersambung via daring. Saya langsung ke Mas Doli, Bang Doli kalau berbicara terkait dengan 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan, tapi disindir juga ada beberapa menteri kalau nakal sudah diperingatkan 3 kali, ini kalau tidak diindahkan maka akan diganti. Nah bagaimana kemudian merespon terkait dengan ultimatum dari Presiden Prabowo Subianto? Dari Golkar sendiri Bang Dol. Ya saya kira memang Pak Prabowo harus begitu ya sebagai seorang presiden ya. Artinya itu sesuatu yang lumrah dan biasa saja. Bagaimana seorang pemimpin mengingatkan jajarannya gitu untuk serius bekerja, apalagi ini kan untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Jadi ini ngurusin negara, ngurusin 280 juta rakyat manusia gitu. Jadi juga boleh main-main. Jadi kalau main-main ya taruhannya adalah rakyat yang akan kena dampaknya gitu. Makanya pernyataan itu kan sudah berkali-kali ya disampaikan gitu, mengingatkan. Nah saya kira memang sebagai jajarannya ya memang harus dari hari ke hari menunjukkan peningkatan kinerja, keseriusan, sungguh-sungguh gitu ya, tidak korupsi, kan itu selalu yang disampaikan. Selalu disampaikan berulang kali, beberapa kali ya. Oke, nanti sebelum Bang Doli menanggapi lagi, saya akan minta tanggapan langsung dari Mas Tri, apa yang kemudian tadi dijelaskan oleh Mas Adi, bahwasanya memang 1 tahun tidak berjalan secara optimal atau secara maksimal, masih ada beberapa catatan, MBG, lalu juga Koperasi Merah Putih. Bagaimana kemudian nantinya pemerintah akan membuktikan di tahun kedua dan juga tahun-tahun seterusnya? Iya, saya kira tadi khusus saya mencermati isu MBG ya yang disampaikan oleh saudara saya Bang Adi ya. Tapi kita lihat pemerintah ini sangat serius sekali ya. Kita ini 2 hari ini secara maraton, kemarin rapat tingkat menteri, hari ini rapat tingkat eselon 1 yang dipimpin oleh Wakil Ketua BGN khusus membahas isu-isu soal program prioritas Pak Presiden makan bergizi ini ya. Yang pasti terima kasih atas ya catatan, tapi pemerintah punya apa namanya capaian yang bisa kita lihat secara bersama gitu ya. Ada satu kejadian 1, 2 dan sebagainya, kejadian keracunan itu sebagai apa namanya kita pandang sebagai bahan evaluasi bahwa pemerintah sangat concern kok terhadap hal ini. 1 nyawa itu sangat berarti bagi kita semuanya, tapi upaya perbaikan itu meski kita lakukan dan juga sedang proses pemerintah setiap hari selalu mengevaluasi atas apa yang menjadi capaian-capaiannya. Kita maraton, kita kerja dari pagi sampai dengan malam untuk mensukseskan program-program dari Pak Presiden ini. Oke, tapi kalau dari sisi partai politik sendiri, Bang Doli, artinya evaluasi itu apakah juga dilakukan begitu oleh para menteri-menteri yang berasal dari Golkar? Evaluasi ini apakah juga disampaikan oleh ketum Anda begitu, ataukah mungkin Pak Prabowo berkomunikasi langsung dengan para menteri dari Golkar? Ya itu berbagai cara ya, artinya betul memang kami punya 8 kader terbaik kami termasuk ketua umum yang sekarang menjadi ada di jajaran menteri, ada 3 wakil menteri gitu ya, 1 kepala lembaga, dan tentu kami berterima kasih ya Pak Prabowo memberikan kepercayaan yang luar biasa kepada kader-kader Partai Golkar. Nah tapi setelah mereka berada di jajaran kabinet ya itu kan yang mempunyai otoritas penuh itu presiden ya kan. Kita kan cuma mengirimkan wakil kita gitu. Jadi kalaupun misalnya dikatakanlah bahwa ada hal-hal yang perlu disampaikan ditegur, saya kira memang seorang presiden punya hak untuk menegur jajaran di bawahnya, orang-orang di kabinetnya, berasal dari manapun dia, berasal dari partai politik manapun atau berasal dari profesional dan seterusnya gitu. Nah, tapi kami sebagai partai politik pendukung pemerintah ya, pendukung utama lagi, ya tentu selalu mengingatkan ya bahwa memang kita harus memberikan dukungan penuh kepada Pak Prabowo. Semua program-program yang diberi tanggung jawab ke masing-masing menteri harus deliver gitu ya, dan setiap hari tadi kita harus menunjukkan bahwa
kepercayaan itu harus kita jawab dengan kerja-kerja yang sangat serius dan sungguh-sungguh buat kepentingan bangsa negara dan rakyat Indonesia. Oke, terkait dengan peringatan dari Pak Prabowo atas 3 kali misalnya sudah diperingatkan tapi ternyata tidak diindahkan ini, apakah kemudian begitu dari Golkar sendiri juga bersiap jika nantinya ada reshuffle, Bang Doli? Ya, reshuffle itu hak yang dimiliki mutlak oleh seorang presiden ya. Dan itu bisa dilakukan kapan saja. Boleh, nggak usah pakai tegur-teguran juga besok kalau misalnya Pak Prabowo menilai ada 1, 2, 3 menteri yang dianggap tidak perform, yang nggak usah dia ada peringatan juga, itu adalah kewenangan Pak Presiden. Nggak ada ketentuan dalam undang-undang atau regulasi manapun kalau seorang presiden mau mereshuffle harus SP1 dulu, SP2 dulu, SP3 nggak ada. Langsung gitu begitu ya. ya. Kalau memang dianggap bermasalah, saya kira kewenangan atau hak prerogatifnya presiden untuk mengganti kapan saja, siapa saja, dengan alasan apa saja yang paling tahu Pak Presiden. Tapi selama ini menteri-menteri dari Partai Golkar semuanya perform begitu di 1 tahun pemerintahan? Ya, kami sudah memberikan terus-menerus ya menyampaikan pesan, ya, terutama ketua umum kami menyampaikan bahwa kita nggak boleh main-main, kita harus serius ya. Kepercayaan ini sudah diberikan luar biasa kepada kita. Jadi semuanya harus serius, dan kalau misalnya pun pada akhirnya ada penilaian yang belum cukup, ya tentu kami menghargai, menghormati putusan Pak Presiden itu. Ya contohnya kemarin kan ada satu kader kita yang kemudian diganti kan, dan kemudian ditempatkan kader yang lain. Jadi syukur-syukur kalau Menpora, terus kemudian diganti sekarang salah satu kader juga yang diberi keamanan kepada Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia gitu. Nah, jadi tidak mengurangi jatah menteri begitu ya untuk Golkar sendiri. Ya, walaupun itu sekali lagi kita tidak punya kewenangan, tidak punya hak ya, mengatakan harus tetap ya harus sekian, terus kemudian mau ditambah mau dikurangin, ya itu semuanya. Karena kan isunya waktu Menpora kemarin kan Putri Komarudin kalau tidak salah, tapi ternyata diganti oleh Erick Thohir begitu. Itu yang nggak masalah begitu. Ya enggak masalah, karena sekali lagi saya katakan orang-orang yang berada di kabinet, menteri-menteri itu adalah sudah menjadi orangnya Pak Prabowo. Ya, orang-orangnya presiden yang bekerja untuk presiden, membantu presiden gitu. Nah, tentu sebagai orang yang membantu presiden, presiden membuat mekanisme mekanisme tertentu ya untuk mengevaluasi, untuk kemudian menilai gitu bagus atau tidak, dan kemudian sampai mengambil kesimpulan apakah perlu diteruskan atau tidak membantu presiden, beliau ya itu Pak Presiden. Bang Doli, tapi berbicara terkait bagaimana kemudian Golkar sendiri melihat begitu atau menjaga keseimbangan antara peran politik dan juga profesionalisme di kabinet? Ya, kan kami itu tadi saya katakan, memang proses politik kepresidenan di Indonesia ini itu tidak bisa lepas dari keterlibatan partai politik. Hampir setiap pemilu, seorang presiden atau pasangan presiden dan wakil presiden itu terpilih karena adanya dukungan koalisi partai politik sejumlah sekian. Nah, tentu dalam proses pembentukan koalisi itu ada pembicaraan-pembicaraan. Tentu diawali dengan pembicaraan visi, ya. Visi apa yang mau dibawa 5 tahun ke depan, misi apa yang harus dikerjakan gitu loh. Nah, kemudian berikutnya setelah kita sama-sama ketemu visi dan misinya, ya tentu kita mencari bagaimana membentuk tim untuk mengerjakan atau mengimplementasikan visi misi itu. Nah, disitulah mulai keterlibatan partai-partai politik dengan mengutus kader-kader terbaiknya untuk berada di dalam pemerintahan seorang kepemimpinan presiden, wakil presiden. Nah, sama dengan yang sekarang seperti itu. Nah, tentu di awal penyusunan kabinet ada pembicaraan-pembicaraan antara Pak Prabowo, apalagi Pak Prabowo kan sebagai ketua koalisi Merah Putih ya, artinya koalisi pendukung pemerintah. Tapi pasti akan ada pembicaraan di level pimpinan partai politik. Nah, setelah kemudian disepakati, ada berapa yang dari partai politik tertentu, berapa yang profesional, segala macam itu. Ya itu semuanya menjadi jajarannya Pak Presiden. Ya kita kita ikhlaskan gitu ya, kita wakafkan lah kira-kira gitu ya, kader-kader terbaik kita ini untuk ikut membantu Pak Presiden. Nah, di situ yang saya kira nanti akan terlihat
ya selama ini juga sudah dibuktikan bahwa mereka bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, ya yang utama, ya yang pertama itu adalah bagaimana membantu presiden untuk mewujudkan semua visi misi program yang ditetapkan oleh presiden untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Itu sikap profesionalitas yang senantiasa kita berikan gitu. Jadi, nah kalau urusan partai, ya urusan partai lain lagi, kan kalau partai kemudian cerminannya itu kan ada di DPR sebetulnya. Ya. Nah di DPR tentu kami sebagai partai politik pendukung utama Pak Presiden ya terdepan juga memberikan dukungan-dukungan terhadap program itu. Baik program yang langsung yang kemudian menjadi bagian program besar Pak Prabowo maupun program-program yang dititipkan kepada menteri-menteri kami. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan bicara di segmen kedua, tanggapan juga dari KSP dan juga Mas Adi. Masih berdiskusi malam hari ini terkait dengan judul kita, Kerja Cepat Kabinet Merah Putih. Kami kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.